Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok Kontan ingin mempresentasikan tentang International Business Matching, yaitu IBM. Dengan saya, Reza Kawalasi dengan NPM 09/2024 lalu rekan saya, Saya Rajendra Farlistianto dengan NIM 09/2024 090209. Dan juga dari saya juga di Kemas Saputra dengan NIM-nya 212011 147 10 12. lalu di sini ada slide berikutnya, apa itu IBM. IBM International Business Matching Corporation adalah perusahaan teknologi dan konsultasi multinasional terkemuka Amerika yang berkantor pusat di Almont, New York, beroperasi di lebih dari 175 negara. IBM menyediakan perangkat lunak perusahaan, solusi cloud, hibrida, konsultasi TI, dan perangkat keras sekaligus tetap menjadi organisasi riset global terkemuka di garis terdepan AI dan komunikasi kuantum. Lalu di sini ada data annual report IBM. Menurut annual report IBM pada tahun 2025, sepanjang tahun IBM menghasilkan pendapatan sebesar 67, miliar US dollar dan mengalami kenaikan sebesar 6%. Lalu ini juga ada pendapatan dari IBM mengalami kenaikan pada tahun 2025 di angka 14,7 miliar US dollar. Untuk slide ini akan disampaikan oleh rekan saya Farel dan silakan. Lalu di sini ada dalam periode 1 tahun tersebut ini saham IBM berkinerja sangat baik atau outperform dan berhasil mengalahkan performa indeks pasar S&P 500 dengan selisih keuntungan yang cukup signifikan bagi pemegang sahamnya. Lalu selanjutnya, perusahaan menunjukkan performa keuangan yang sehat dan terus berkembang secara konsisten dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Ini berikut datanya. Dan di sini ada grafik yang menunjukkan bahwa jarak rumah ke tempat kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan karyawan untuk keluar dari perusahaan. Dan di sini juga ada grafik untuk menunjukkan bahwa edukasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan karyawan untuk keluar dari perusahaan. Dan di sini ada grafik yang menunjukkan bahwa umur tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan karyawan untuk keluar dari perusahaan. Dan selanjutnya ada grafik menunjukkan bahwa pendapatan per bulan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan karyawan untuk keluar dari perusahaan. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Diki. Nah, saya akan melanjutkan dengan resikonya. Nah, untuk urutan yang pertama itu nomor 1 cyber attack. Ini ada sesuai dengan tingkatannya. Cyber attack itu tingkat resikonya tinggi. Terus yang kedua data breach, dia tingkat resikonya termasuk yang tinggi juga. Yang ketiga identity abuse, credential thief, dia tuh termasuk tingkat resikonya tinggi juga. Yang keempat dia ransomware, dia juga termasuk yang tingkat resikonya tinggi juga. Nomor 5 dia cloud service failure, dia termasuk kadang resiko dia masuk tergantung dengan keadaannya, bisa sedang bisa tinggi. Nah, nomor 6 AI security risk, dia sama yang nomor 5 juga, dia termasuk sedang atau tinggi tergantung dengan keadaannya juga. Nomor 7 human error, dia termasuk tingkat resikonya sedang. Lanjut. Di sini ada mitigasi risiko. Yang pertama, cyber attack ini mitigasi risikonya itu menerapkan firewall IDS atau IPS, Security Operation Center atau disingkat SOC, serta melakukan vulnerability assessment dan patch management secara berkala. Terus yang kedua, risikonya data breach ini dia mitigasi risikonya
menerapkan enkripsi data, data loss prevention atau disingkat DLP, kontrol akses yang berbasis peran RBAC, dan memonitoring aktivitas pengguna. Terus lanjut, yang ketiga, identity based atau disebut credential type, menggunakan multi-factor authentication atau MFA, Identifier and Access Management (IAM), serta menerapkan konsep Zero Trust Security. Yang keempat, ransomware. Dia mitigasi risikonya itu melakukan backup data secara berkala, endpoint protection, disaster recovery plan atau disingkat DRP, dan incident response plan. Lanjut. Nah, nomor 5, risiko itu yang bagian cloud service, dia mitigasi risikonya failure menerapkan redundancy infrastruktur cloud, failure per system, monitoring cloud, dan business continuity plan atau disingkat BCP. Lanjut yang ke-6, AI security, mitigasi risikonya risk menerapkan AI governance, audit model AI, monitoring sistem AI, validasi data, dan pengendalian akses terhadap teknologi AI. Lanjut yang terakhir, human error. Dia mitigasi risiko itu melakukan security awareness training, simulasi phishing, penerapan SOP keamanan informasi, dan pembatasan hak akses pengguna. Nah, sekian dari PPT dari kelompok kita. Kita akan lanjut ke tentang bagian artikelnya. Oke. Berikut artikel yang kami buat dari kelompok dari spontan. Nah, saya lanjut ke teman saya, itu Seiza. Jadi artikel ini berjudul Risk Analysis of International Business Using ISO 3000 Framework. Lalu berikut adalah isi artikel ini. Terdapat abstrak karena sumber kita bahasa Indonesia yang lebih, maka jadi buat ini dari pendahuluan. Ada tujuan literatur, ya, dan hasil pembahasan. Ini terdapat kesimpulan, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resiko teknologi informasi pada international business system menggunakan framework ISO 300 2018. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis resiko diperoleh 7 resiko utama yang potensi mempengaruhi operasional perusahaan, yaitu cyber attack, data breach, identity credential theft, ransomware, cloud service failure, AI security risk, dan human error. Hasil analisis menunjukkan bahwa cyber attack, data breach, identity abuse, credential theft, dan ransomware merupakan risiko dengan tingkat prioritas tinggi karena memiliki kemungkinan terjadinya yang besar serta berdampak signifikan terhadap keamanan informasi, keberlangsungan layanan, dan reputasi perusahaan. Lalu selanjutnya akan disampaikan saya, Farel. Lalu selanjutnya itu penerapan framework ISO 3100 memberikan pendekatan yang sistematis dalam proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan perlakuan risiko sehingga mampu membantu organisasi dalam menentukan prioritas pengendalian terhadap risiko teknologi informasi. Berdasarkan hasil evaluasi, strategi mitigasi yang direkomendasikan meliputi penerapan Zero Trust Security, Multi-Factor Authentication atau MFA, Data Loss Prevention atau DLP, Disaster Recovery, backup berkala, AI Governance, serta Security Awareness Training sebagai upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko sekaligus meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Diki.
Oke, saya akan lanjut dari ini, dari Farel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa framework ISO 31000 dapat digunakan sebagai pedoman yang efektif dalam pengelolaan risiko teknologi informasi pada perusahaan teknologi global seperti IBM. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi organisasi lain yang ingin menerapkan teknologi informasi secara sistematis sesuai standar internasional, serta dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya dengan menggunakan data primer atau membandingkan implementasi ISO 31000 dengan framework manajemen risiko lainnya, seperti NIST Risk Management Framework atau COBIT Risk Management. Nah, untuk dari sumber referensi yang kita buat dari atas tadi, nah referensi yang dari saat referensi ini kita dicari dari rekan saya Seiza dan dari rekan saya juga si Farel. Mereka berdua yang nyari referensinya. Dari referensi pertama ini ada dari International Organization for Standardization, IBM Corporation. Terus yang ketiga masih sama, yang keempat National Institute of the Standard and Technology, yang kelima National of the Institute of the Standard and Technology juga masih sama. Terus yang keenam juga di Hopkins Fundamental of the Risk Management, yang ketujuh IBM Security, yang ke-8 masih sama, yang ke-9 ENISA The Threat Landscape 2024, dan yang ke-10 ISO IEC yang 271 masih ISO juga ISO IEC 275. Sekian dari pembahasan kelompok kami, pembahasan artikel dari kelompok spontan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.